Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Pujian dan syukur hanya kepada Tuhan Allah. Karena atas perkenanannya kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala Gemibem. Dalam program Suara Gembala Gemibem ini, kita dihentar dengan pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 19 ayat 29 yang berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Sehingga ditariklah sebuah tema perenungan kita. Berbahagialah kita yang karena ikut Kristus rela menderita. Kata berbahagia tentu memberikan pemahaman bahkan pemikiran bagi kita, yakni hidup senang, gembira, nyaman, tenang, tidak rasa takut, tidak ada rasa cemas, khawatir, dan merasakan kenikmatan. Tapi kalau menderita, pemahaman dan pemikiran kita yaitu hidup susah, menyiksa, sakit, galau, sedih, dipenuhi rasa takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Dengan perbedaan di atas tentu muncul pertanyaan bagi kita. Kenapa mau bahagia saja harus menderita? Kalau mau bahagia ya bahagia saja. Dan kalau mau menderita ya menderita saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 19 ayat 29 hendak mau menjelaskan bagaimana ganti rugi bagi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Dan ini bukan hanya diperuntukkan bagi para rasul, tetapi semua orang kudus yang juga menerima kemuliaan yang sama. Kristus akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya. Setiap orang yang telah meninggalkan segala sesuatu demi Kristus akan menerimanya. Pertama, kehilangan demi Kristus yang sebelumnya Kristus telah memberitahu murid-muridnya untuk menyangkal diri sendiri terhadap segala sesuatu yang terjadi dengan mereka di dunia ini. Sekarang di sini ia menjelaskannya secara lebih khusus lagi. Karena lebih baik kita untuk mempertimbangkan hal-hal terburuk yang akan terjadi jika mereka tidak meninggalkan segala sesuatu seperti yang dilakukan para rasul. Namun mereka telah meninggalkan banyak hal, misalnya rumah, keluarga, pekerjaan, sehingga mereka keluar dan berkelana mengikut Yesus, atau juga meninggalkan kerabat-kerabat tercinta yang tidak mau turut bersama mereka untuk mengikuti Kristus. Inilah hal-hal khusus yang disebutkan sebagai hal-hal yang paling susah untuk dipisahkan oleh jiwa yang halus dan lembut. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya yang hasilnya untuk menopang hidup keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menderita demi Kristus, sehingga mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan cintai, yang biasanya ada bersama-sama dengan kita, tapi harus berpisah, bahkan berpisah untuk selamanya karena kematian. Kemudian menderita karena biasanya pegang uang banyak, tapi sekarang hanya hidup pas-pasan bahkan tidak sama sekali. Namun jika kita dapat melewati berbagai penderitaan tadi dengan sabar, tekun, setia, taat, maka kita akan mendapatkan gantinya.
Berbeda halnya jika kita meninggalkan orang-orang terdekat kita, seperti suami, istri, anak-anak, saudara bersaudara, hanya karena hasrat dan nafsu saja. Maka ini adalah pelarian dari tanggung jawab yang merupakan dosa. Seperti berita-berita yang kita lihat di media sosial, televisi, yang rela meninggalkan keluarga dengan berbagai cara, sampai pada cara yang paling buruk dilakukan, demi kenikmatan sementara, bahkan mencari kepuasan tersendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi dari mengikut Kristus adalah dengan menempuh perjalanan yang penuh dengan tantangan, bahkan menderita. Namun bukan hanya kita saja yang pertama kali merasakan penderitaan itu. Tetapi Yesus sendiri telah lebih dulu merasakan dan mengalami penderitaan ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, untuk mengajar, untuk melayani, memberi makan, melakukan mujizat, bahkan memberikan nyawanya sekalipun untuk menyelamatkan dosa manusia. Inilah bukti Allah mengasihi dan menyayangi umat manusia. Dia rela meninggalkan tahtanya, keluarganya, bahkan lebih dari itu. Yesus rela disiksa, dicemooh, diludahi, tidak dianggap, direndahkan, dan disalibkan. Namun, dia tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Yesus memperoleh kemenangan. Dia telah berhasil mengalahkan kuasa dosa. Dia telah menebus dosa kita semua. Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Karena itu, kita yang telah mengaku percaya kepada Kristus, baik selaku jemaat maupun selaku pelayan Tuhan, mari kita memberi diri untuk mengikutinya, melayaninya dengan kesungguhan, walaupun banyak hal yang harus dikorbankan, baik waktu, tenaga, keluarga, harta. Apalagi sekarang, banyak tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan. Bahkan juga tantangan untuk mengikuti Kristus, di mana ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, sering tidak disenangi, difitnah, dicemooh, dianggap rendah, dan sebagainya. Namun jika kita melakukannya, melaksanakan tugas pelayanan kita dengan rendah hati, sabar, tekun, setia, takut akan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kembali 100 kali lipat balasan yang tak ternilai. Kristus akan memberikan janjinya bahwa ia tidak hanya akan memberikan ganti rugi kepada hamba-hambanya yang menderita, tapi akan menyelamatkan mereka dan memberikan kehidupan yang kekal bersamanya. Amin.